Halo, perkenalkan nama saya Fikri Adnan Hilmi dengan NIM E10312310667 dari Prodi Ilmu Pemerintahan akan menjelaskan tentang birokrasi. Birokrasi berasal dari bahasa Inggris, bureaucracy, berarti dari kata bureau berarti meja dan kratein berarti kekuasaan. Dimaksudkan adalah kekuasaan berada pada orang-orang yang ada di belakang meja. Di Indonesia cenderung dikonotasikan sebagai mana telah digambarkan seperti di atas. Yang kedua, Bintoro Jakimujojo 1984. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara tertentu suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian, sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi adalah agar pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Yang ketiga, dari Fritz Marx, birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Yang keempat, Train Nugroho Wijowijoto. Birokrasi adalah lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Yang kelima, dari J.B. Kristiadi. Birokrasi adalah merupakan struktur organisasi yang di sektor pemerintahan yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas sangat luas, serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula. Jumlahnya birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalam pelayanan umum dan pembangunan. Seringkali oleh masyarakat diartikan konotasi yang berbeda. Dari J. Kartasaputra, birokrasi adalah pelaksanaan pemerintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui institusi atau kantor. Dari Priyo Budi Santoso, birokrasi adalah keseluruhan birokrasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-pemerintah, baik di pusat maupun di daerah seperti di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa dan kelurahan. Dari Prayudi Atmosudirjo, di birokrasi mempunyai 3 arti. A. Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi. Sebagai suatu tipe organisasi tertentu, birokrasi cocok untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terkait pada peraturan yang bersifat rutin. B. Birokrasi sebagai sistem, yaitu artinya adalah suatu sistem yang berdasar tata hubungan kerjasama yang antara jabatan-jabatan secara langsung pada persoalannya yang secara formal serta jiwa tanpa pilih kasih atau tanpa pandang bulu. C. Birokrasi sebagai jiwa kerja dalam hal yang merupakan jiwa kerja yang kaku, sebab cara bekerja seolah-olah seperti mesin ditambah lagi dengan disiplin kerja yang ketat dan sedikit pun tidak mau menyimpang dari apa yang diperintahkan atasan atau yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan. Dari beberapa ahli yang sudah mendefinisikan birokrasi tersebut, bisa ditarik benang merah bahwa sebenarnya secara umum birokrasi adalah tata kerja pemerintah agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu kita harus objektif dan terbuka, dan tata kerja ini untuk tujuan bersama, bukan per individu atau per orang. Makna birokrasi. Meskipun secara umum sudah ada penjelasan atau definisi tentang birokrasi, tetapi dalam kasanah ilmu pengetahuan perbedaan pendapat dan pandangan sangat dihargai. Demikian juga dengan perbedaan pandangan tentang birokrasi. Ada beberapa tokoh atau ahli yang memandang birokrasi secara positif, ada juga yang secara negatif, tetapi juga yang melihatnya secara netral. Yang pertama, makna positif. Birokrasi yang bermakna positif diartikan sebagai birokrasi legal rasional yang bekerja
secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan masyarakat untuk mengejawantahkan kebijakan-kebijakan negara. Artinya birokrasi dibutuhkan baik oleh negara maupun oleh rakyat. Yang kedua, makna negatif. Birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi, penyakit, organisasi, tambun, boros, tidak efisien dan tidak efektif, korupsi, dan lain-lain. Birokrasi adalah alat penindas atau penghisap bagi kaum yang lemah dan hanya membela kepentingan orang kaya. Artinya birokrasi hanya menguntungkan kelompok orang kaya saja. Makna netral, sedangkan birokrasi yang bermakna netral diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Beberapa aliran pemikiran tentang birokrasi dalam ilmu sosial ketika muncul definisi sudah pasti tidak mungkin hanya dilihat dari satu aliran, perspektif atau pemikiran teori saja, karena ilmu sosial mempelajari tentang manusia yang antara satu dan lainnya punya banyak perbedaan. Misalnya berbeda tentang latar belakangnya, status ekonominya, status sosialnya, adat istiadatnya, dan sebagainya. Sehingga ilmu sosial adalah ilmu yang kaya dan pemikiran dan pendapat atau sudut pandang. Aliran pemikiran tentang birokrasi dikenal dengan istilah teori. Dalam ilmu politik terdapat beberapa teori yang menonjol dalam membentuk institusi birokrasi di berbagai negara, yakni teori rasional administratif model, teori power block model, teori bureaucratic oversupply model, dan terakhir teori new public service. Mazhab-mazhab tentang birokrasi. Dalam paradigma pemikiran tentang bagaimana birokrasi lahir, pada ahli sosial politik berpendapat bahwa pada umumnya terdapat dua mainstream pemikiran. Pertama, birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan yang kemudian memunculkan mazhab kekuasaan. Kedua, birokrasi lahir dari dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani, yang kemudian memunculkan mazhab kebutuhan rakyat. Mainstream pemikiran pertama menyebutkan bahwa penguasaan yang kuat harus dilayani oleh para pembantu yang cerdas dan dapat dipercayai. Konsep pemikiran ini banyak diilhami oleh pemikiran politik Niccolo Machiavelli, yang menyarankan bahwa apabila penguasa ingin kekuasaannya berjalan efektif, maka ia harus memiliki organ aparatur yang solid, kuat, profesional, dan kokoh. Dengan demikian, birokrasi dibentuk sebagai sarana bagi penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan dan kepentingan mereka dalam mengatur kehidupan negara. Dalam paham tradisional Jawa misalnya, aparatur birokrasi disebut sebagai abdi dalam ingkang sinuwun, sehingga aparatur birokrasi memiliki tugas untuk mengejawantahkan atau melaksanakan titah kekuasaan raja yang diberikan oleh Tuhan, sehingga mereka sepenuhnya bertanggung jawab kepada raja dan bukan kepada rakyat. Mainstream pemikiran kedua menyatakan bahwa birokrasi ada karena memang rakyat yang menghendaki eksistensi mereka untuk membantu masyarakat menjadi tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian, yang menentukan ada tidaknya birokrasi dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kebutuhan mereka akan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik. Bab 2. Pemikiran Weber tentang birokrasi. Konsep pemikiran Weber tentang birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi dengan ciri-ciri khusus pada dasarnya menjadi pusat perhatian dari berbagai disiplin ilmu sosial atas jasa dari Max Weber dalam karyanya The Theory of Economy and Social Organization. Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok dari organisasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern. Ciri-ciri organisasi yang rasional pada hakikatnya merupakan dasar pembentukan organisasi pemerintahan yang dikenal sebagai birokrasi pemerintahan. Dalam perilaku organisasi sehari-hari tentu saja dapat dijumpai beberapa kritik dan kelemahan, namun dasar dari semua organisasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai organisasi administrasi yang rasional. Pemikiran Weber tentang birokrasi diawali dengan pemahaman Weber tentang sifat-sifat manusia dan pengaruhnya sebagai kehidupan manusia. Itu sendiri pemikiran utama Weber dikenal dengan social actions.
Social action menyatakan bahwa semua aktivitas manusia digerakkan oleh maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, maksud dan motivasi di belakang aktivitas itu harus dimengerti. Kritik terhadap pemikiran Weber. Dalam hasanah ilmu pengetahuan, setiap karya atau pendapat dari para ahli belum bisa diterima oleh para ahli lainnya, mengingat setiap ahli mempunyai sudut pandang dan berbeda tentang suatu masalah atau fenomena. Saran dan kritik yang berdasarkan argumentasi ilmiah dan objektif merupakan suatu keharusan untuk menyempurnakan karya tersebut. Seperti misalnya kritik-kritik yang muncul setelah Max Weber mengungkapkan karya atau pendapatnya tentang organisasi legal formal yang lebih dikenal dengan istilah birokrasi. Ada banyak sekali kritik yang ditujukan kepada Weber. Kritik-kritik tersebut karya Weber tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Oleh Merton dan Selznick, bahwa penekanan pada ketetapan dan kejengan kereliabilitas dalam administrasi dapat mengakibatkan gagal dengan sendirinya. Jika para pejabat dianggap untuk melayani publik, maka norma-norma impersonal dan menuntut tingkah laku mereka dapat menyebabkan konflik dengan individu-individu warga negara. Yang kedua, oleh Talcott Parson, bahwa staf administrasi yang dimaksud Weber didefinisikan sebagai yang memiliki keahlian profesional dan juga hak untuk memerintah. Atribut-atribut seperti itu dapat memunculkan konflik di dalam birokrasi karena tidak memungkinkan untuk memastikan bahwa posisi yang tinggi dalam hierarki otoritas yang diiringi oleh keterampilan profesional yang sepadan. 3. Oleh R.G. Francis dan R.C. Stone, bahwa suatu organisasi dapat melarang tentang kepatuhan impersonalitas dan suatu kesetiaan yang kuat pada suatu prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam praktiknya, staf tersebut dapat menyesuaikan tindakan mereka dengan keadaan-keadaan yang cocok dan dengan kebutuhan yang individu, karena mereka adalah makhluk berbudaya dan makhluk sosial yang secara aktif mengembut suatu fungsi di dalam keseluruhan budaya. Yang keempat, oleh Reinhard Bendix, bahwa efisiensi organisasi tidak dapat dinilai tanpa mempertimbangkan baik aturan formal maupun sikap-sikap manusia terhadapnya. Yang kelima, oleh Carl Friedrich, bahwa faktor-faktor di luar peraturan harus dipertimbangkan oleh ilmuwan sosial dalam menginterpretasikan tindakan pejabat, bahwa seorang birokrat mempunyai tanggung jawab di luar organisasi yang dipimpinnya. Jawaban Weber atas kritik. Dari kritik-kritik yang muncul terhadap karya Weber tentang birokrasi legal rasional bisa disimpulkan hakikat perbedaan antara Weber dan pengkritiknya mencakup dua tema. Pertama, mempersoalkan validitas empirik baik historis maupun prediksi. Ulasannya tentang sifat dan perkembangan administrasi modern. Kedua, ada yang lebih penting adalah penolakan terhadap pengkaitan tipe ideal birokrasinya dengan konsep-konsep rasionalitas dan efisiensi. Weber memberi dua statement terpisah khususnya tentang sifat khusus rasional birokrasi pendukung interpretasi seperti itu, yang intinya adalah administrasi birokrasi berarti otoritas yang berdasarkan pengetahuan. Inilah ciri rasionalnya yang khas, dan otoritas birokratis adalah rasional terutama dalam arti terbatas pada peraturan yang dapat dianalisis secara terpisah. Menurut Weber, sangat keliru jika menyampaikan konsep rasionalitas formal dengan gagasan efisiensi. Tentu konsep ini terdiri dari teknik seperti penghitungan atau pencatatan, tetapi hal itu juga melibatkan keahlian yang berdasarkan peraturan. Interpretasi hukum oleh ahli hukum, tindakan administrasi tidak hanya dituntut oleh teknik saja, tetapi juga oleh norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Kritik terhadap Weber atas pengabaian konteks budaya organisasi adalah keliru. Memang dapat dikatakan bahwa Weber merupakan salah seorang yang ulasannya selangkah lebih maju dalam menyajikan suatu teori umum budaya modern apabila nilai-nilai dan keyakinan suatu masyarakat diketahui secara jelas mendasarkan pada logika, perhitungan, dan pengetahuan ilmiah. Dengan kata lain, proses-proses rasionalisasi dalam masyarakat itu lebih maju. Di sana birokrasi dapat berjalan lebih baik. Patologi birokrasi.
Istilah patologi yang berarti penyakit adalah istilah yang diadopsi dari bidang medis, yaitu penyakit yang biasa menyerang setiap orang dari keadaan sehat menjadi sakit. Dari kondisi sehat menjadi sakit mengandung arti ada hal-hal yang tidak betul dalam diri orang itu. Mungkin karena kondisi badannya yang sedang drop, mungkin tertular penyakit dari orang lain, atau mungkin salah makan sehingga menimbulkan alergi. Apapun penyebabnya, orang yang sedang sakit jelas tidak mungkin bisa beraktivitas secara biasanya, sehingga sukar diharapkan menghasilkan suatu produk, apalagi produk yang bermutu. Oleh karena itu, patologi birokrasi diartikan sebagai penyakit-penyakit yang diderita oleh birokrasi, baik skala kecil maupun skala besar. Penyakit birokrasi yang dimaksud antara lain berupa inefisiensi, inefektivitas organisasi para pejabat, organisasi yang tambun, organisasi yang lamban, dan sebagainya. Padahal di era persaingan yang sangat ketat ini tidak ada toleransi bagi siapapun yang tidak mampu mengejar ketertinggalan. Demikian juga dengan birokrasi. Birokrasi adalah pelayan masyarakat sekaligus abdi masyarakat, sehingga dia harus selalu dalam kondisi sehat walafiat supaya bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Apabila birokrasi di suatu negara terkena patologi sehingga menjadikan lembaga birokrasi itu tidak sehat, akan sangat sulit diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal. Di sisi lain, birokrasi saat ini jelas menghadapi persaingan global dan berbagai masalah internal. Dinamika masyarakat yang berjalan sangat cepat jelas menimbulkan sebuah masyarakat yang peka dan lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan sosialnya, hukum budaya, dan juga lingkungan politiknya? Masyarakat sudah mampu dan berani menuntut hak-hak yang memang menjadi miliknya. Salah satu hak yang dituntut oleh masyarakat adalah hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari pelayanan masyarakat. Birokrasi yang pada masa lalu masih bisa merekayasa pelayanan dan manipulasi data untuk kepentingan sendiri dan sekelompoknya, sekarang sudah tidak bisa melakukannya lagi. Masyarakat semakin kritis dan peduli. Oleh karena itu, organisasi birokrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan dinamika masyarakat. Jika birokrasi gagal memenuhi harapan masyarakat, maka sangat memungkinkan masyarakat untuk melakukan perlawanan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.